Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nahimia Masihin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Saya bertugas pada SMP Negeri Gulili, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ujian kinerja dengan materi jenis dan fungsi lembaga sosial pada kelas 7. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Anda punya keadaan dan kondisi di pagi ini baik-baik saja, supaya dalam proses pembelajaran ini kita bisa melaksanakannya dengan rasa siap dan sentosa. Iya, Bapak Guru, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru minta persediaan salah satu siswa untuk bawa kita dalam doa. Ketua kelas, dong berapa orang sih masuk hari ini? Di hari ini kita kurang lebih ada 2 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai sama-sama. Untuk itu saya minta kesediaan Nona Fitria untuk bisa baca 2 tujuan pembelajaran kita di hari ini. 1. Melalui tampilan PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Iya, kurang lebih ada 2 tujuan pembelajaran yang akan sama-sama kita capai di hari ini. Jadi akan saya nilai kepada Anda. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan proses penilaiannya itu per orang, per individu. Itu tentang pengetahuan. Yang kedua itu tentang keterampilan. Jadi bagaimana ketika Anda di depan untuk sebentar kita mempresentasikan Anda punya hasil diskusi, itu nanti ada penilaian keterampilan juga yang akan saya sampaikan kepada Anda, akan saya berikan kepada Anda. Jadi selain Anda punya pengetahuan, kemampuan dalam menganalisa setiap pekerjaan yang diberikan, Anda punya keterampilan untuk presentasi di depan itu juga nanti akan saya lihat. Kita lihat di depan, ini tentang lembaga keluarga beserta dengan dia punya pengertian-pengertiannya. Di sini bisa Anda lihat, dalam teori mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keluarga. Jadi keluarga itu merupakan sebuah lingkungan di mana berkumpulnya beberapa orang, ya. Jadi kalau dikatakan keluarga, bukan cuma saja anak atau orang tua itu dikatakan kandung, tetapi bisa saja dikatakan sebagai anak adopsi. Artinya mungkin satu keluarga ketika perkawinan, keluarga tersebut tidak memiliki anak dan mereka mengadopsi anak orang lain lalu memelihara di dalam lingkungan keluarga mereka. Tetapi kasih sayang tetap diberikan sama seperti mereka punya anak kandung sendiri.
lembaga pendidikan. Ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Anda lihat di sini, definisi dari lembaga pendidikan itu merupakan suatu wadah yang memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Perannya apa? Yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Itu yang namanya lembaga pendidikan. Lembaga agama. Bisa Anda lihat di depan. Di sini merupakan tempat ibadah keenam agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik masjid agama Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha maupun agama Konghucu. Di depan merupakan keenam tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Lembaga agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama juga dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial kepada kehidupan bermasyarakat. Sebab agama merupakan suatu lembaga dan institusi penting yang bertugas untuk mengatur kehidupan rohani manusia. Ada lembaga ekonomi. Anda lihat di depan, ini merupakan salah satu contoh dari lembaga ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu koperasi usaha bersama. Jadi koperasi, Anda lihat kalau di bawah itu ada koperasi, itu bagian dari lembaga itu. Jadi lembaga ekonomi bukan cuma saja bank, ya. Yang Anda tahu besar ada Bank BRI, BNI, BCA dan sebagainya, BPOM. Tetapi koperasi juga itu bagian dari lembaga ekonomi. Iya, kita lihat pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi diantaranya ada perdagangan, ada ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Lembaga politik, kurang lebih ada 5 lembaga, dan lembaga terakhir yaitu lembaga politik. Kita lihat di sini sama-sama. Lembaga politik adalah suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan. Oleh karena itu, lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan, dan pertahanan nasional, serta partai politik. Bapak Guru sangat yakin bahwa pasti ada bingung ini eksekutif ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada. Bapak Guru baca ulang. Oleh karena itu, lembaga politik meliputi eksekutif. Anda tanya-tanya eksekutif ini bahasa apa? Bahasa Malasi atau bahasa Benci? Tidak tahu, karena mungkin pernah dengar tetapi belum tahu, ya. Iya. Jadi lembaga eksekutif ini itu merupakan lembaga pemerintahan yang meliputi presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi dua-dua ini, Bapak Jokowi dan Bapak Kuat Ma'ruf ini dua-duanya ada dalam lembaga ini, eksekutif pemerintahan. Jadi kalau Anda dengar eksekutif, oh berarti dapat menjadi pimpinan. Kalau di daerah apa Bapak Guru? Kalau di daerah Bapak punya Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Itu bagian dari lembaga eksekutif. Kalau di provinsi Bapak Guru, kalau di provinsi gubernur dan wakil gubernur. Itu yang dinamakan lembaga eksekutif. Jadi dua itu termasuk lembaga eksekutif. Kalau legislatif Bapak Guru, itu bahasa apa Bapak Guru? Itu tidak tahu, mungkin bahasa Amerika. Kan kadang-kadang kalau kita mendengar tetapi tidak mengerti, kadang-kadang membuat kita bingung. Kalau lembaga legislatif, Anda tahu kita punya om-om, kakak-kakak yang ada di DPR. Jadi anggota DPRD, anggota DPR RI itu mereka bagian dari lembaga legislatif. Bisa? Baik itu DPR RI di pusat, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, itu merupakan mereka semua ada dalam satu lembaga yang namanya lembaga legislatif.
Yang terakhir Bapak Guru, kalau yudikatif itu apa? Anda benar dengan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi itu sebuah lembaga yang memutuskan segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ya, ada KPK dan sebagainya, itu semua masuk di dalam lembaga yudikatif. Silakan. Iya, fungsi lembaga politik itu apa? Sebelum Bapak Guru jawab, ada yang tahu fungsi lembaga politik? Iya, dia untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Tadi Ara tanya, Bapak Guru fungsi lembaga politik itu apa? Dinda jawab, untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Ada yang lain, pertanyaan yang lain? Bisa menanyakan, silakan. Apa yang dimaksud dengan politik? Ada yang bisa? Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. 2, 3, 5. Pas, kurang lebih 1 orang, 4 orang, 4 orang. Iya, yang kelompok 1. Yang kelompok 1 punya tempat di bidas sekarang. Lalu kelompok 2 di sini, di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Gabung 2 meja sah, gabung 2 meja sah. Meja di depan saya gabung. Tentunya banyak hal yang bisa kita ceritakan. Keluarga adalah tempat di mana kita dibesarkan, tempat di mana kita mendapatkan kasih sayang yang tulus. Setiap lembaga keluarga dalam video berikut. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang punya peran dan fungsi tersendiri. Keluarga itu sendiri terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contoh, ayah sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah pada anggota keluarga. Ibu sebagai penutur, pengurus, dan pendidik anak-anak. Sedangkan anak harus membantu kedua orang tua. Apa fungsi lembaga keluarga? Yang pertama,
fungsi pemberi status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai suami akan memberikan keturunan. Berikutnya adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, yaitu perlindungan fisik dan kejiwaan. Yang keempat adalah fungsi ekonomi. Fungsi lembaga keluarga ekonomi ini maksudnya pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah adalah kepala keluarga serta tulang punggung keluarga. Ayah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Berikutnya adalah fungsi sosialisasi. Keluarga adalah media sosialisasi pertama bagi anak atau yang biasa disebut dengan sosialisasi primer. Apa sih itu sosialisasi? Sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat melalui cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku mengikuti norma-norma sosial untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Teman-teman semua, kalian berpikir, untuk apa sih belajar? Kenapa sih harus mengejar pendidikan setinggi langit? Nah, teman-teman, lembaga pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan lembaga keluarga. Pada masyarakat sederhana, pendidikan dilakukan oleh keluarga. Pada masyarakat modern, dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, kalau kalian masih bingung mengenai apa sih yang dimaksud dengan lembaga keluarga, silakan lihat video saya. Dan tidak ya, kita mengenal istilah lembaga formal yang berupa sekolah dan menawarkan pendidikan yang berjenjang dari dasar hingga perguruan tinggi dan juga pendidikan non formal seperti kursus dan keterampilan. Dengan lembaga pendidikan memiliki dua fungsi manifest yang merupakan fungsi yang diharapkan dari lembaga pendidikan oleh masyarakat dan juga fungsi later, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki atau diharapkan oleh masyarakat tapi terjadi. Fungsi manifest dari lembaga pendidikan diantaranya: satu, memberikan pendidikan agar seseorang siap terjun ke dunia kerja dan mencari nafkah hidup. Kedua, sebagai tempat untuk mewariskan budaya. Yang ketiga, tempat untuk mengenalkan berbagai peranan yang ada di dalam masyarakat. Keempat, memberi landasan penilaian dan pemahaman mengenai apa yang baik, apa yang buruk. Oleh karena itu, kita jangan pernah lelah untuk belajar. Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Jadi teman-teman, mari kita jadikan dunia ini menjadi semakin baik melalui pendidikan. Pernahkah kalian melihat ini? Ini adalah contoh-contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, Persekutuan Gereja-Gereja. Yang kelima, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau WALUI. Dan yang keenam, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKI. Untuk mengetahui selengkapnya tentang lembaga agama, silakan simak video ini sampai selesai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang lembaga agama. Pengertian lembaga agama adalah dan dibakukan. Berikutnya unsur-unsur dari lembaga agama. Yang pertama adalah kepercayaan. Setiap agama pasti memiliki kepercayaan, seperti percaya kepada Tuhan, nabi-nabi, dan kitab. Berikutnya adalah simbol. Setiap agama mengenal berbagai lambang atau simbol, baik itu berupa pakaian, ucapan, tulisan, maupun tindakan. Unsur agama berikutnya adalah praktek keagamaan, puasa, semedi, dan lain sebagainya. Unsur agama berikutnya adalah pemeluk atau umat.
Setiap agama memiliki sejumlah peneluk atau pendiri. Fungsi lembaga agama berikutnya adalah pengalaman keagamaan. Setiap kelompok agama memiliki beberapa bentuk pengalaman keagamaan. Benar, prinsip benar, dan salah. Walaupun berbeda tapi pada umumnya keterkaitan mulai menjadi masalah yang sangat penting. Solusi itu harus terus kita cari, bertemu dan menceritakan putra putri desa yang betul-betul baik, amanah, jujur dan paling cepat dan untuk bergaul dengan warga masyarakat datang kepada mengisi program dengan menjaga protokol dan berpendidikan bagi warga dan harus mentaati anggaran dapat negara masyarakat kita dan menghormati daripada kelembagaan lembaga. Untuk itu, teman-teman yang bergabung dengan kita mendapatkan beberapa bentuk. Pertama, akses dari akses modal yang membuat kami dengan mudah, gampang dan cepat. Sedangkan akses informasi dengan jaringan yang kedua, akses informasi dapat didapatkan dari jernih. Sedangkan yang berikutnya akses pasar adalah pasar yang banyak tempat sendiri, sekarang kita bisa menggunakan akses industri. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga politik. Materi mengenai lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga lembaga agama. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga politik? Lembaga politik merupakan lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dalam doktrin trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sama lembaga keluarga. Tapi sebelum kami masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Adinda Febriani. Saya Dina Febriani. Nama saya Ferisra Sisimasyarov. Nama saya Dina Sumuri. Baik, setelah itu kami akan langsung masuk ke pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga keluarga, di mana keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kalian bisa menjelaskan apa keluarga besar terdiri dari apa saja? Keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan kakak. Yang terdiri dari keluarga lain sebenarnya om, tante, cucu, anak-anak, dan nenek. Apa ada lagi pertanyaan dari kamu lain? Baik, sepertinya tidak ada. Itu saja presentasi dari kelompok 1 dan terima kasih. Iya. Teman-teman, ada semua dari kami dari kelompok 3. Pengertian lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga agama juga merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, sebagai sumber kebenaran, dan sebagai pengatur tata cara hubungan antara manusia dan manusia dengan Tuhan. Tujuan terciptanya lembaga agama adalah agar kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Dan sekian datangnya kepada kesusahan dan pertengahan dan berbuka. Sekian datang, terima kasih. Iya, kita nonton. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jason Nirlau. Nama saya Gracia Kopi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya.
Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang lembaga politik. Lembaga politik secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kata atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polities yang berarti warga negara, yang berarti semua yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Itu saja dari kelompok kami. Oke, mungkin saja materi kami. Apakah ada usul saran dari teman-teman kelompok lain? Oke, terima kasih. Iya, kita berikan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Putri J. Patulon, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zaren Kazis. Perkenalkan, nama saya Raihan Andi Binata. Perkenalkan, nama saya Ardila Mongsen. Dan kemudian kami akan masuk ke hasil diskusi kami. Mohon disimak baik-baik. Lembaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berasal dari sekolah seperti SD sampai perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berasal dari keluarga yang diajarkan oleh orang tua dari lahir hingga masuk sekolah. Kemudian apakah ada usul saran dan pertanyaan dari kelompok lain? Tadinya lembaga pendidikan untuk apa? Agar bisa mengajarkan anak-anak muda supaya bisa menggapai cita-cita untuk masa depannya. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menutup hasil presentasi kami. Iya. Tujuan dari lembaga yang menyangka dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu fungsi lembaga ekonomi, yaitu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, kedua memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, yang ketiga memberi pedoman tentang harga jual beli barang, yang keempat memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, yang kelima memberi pedoman tentang cara pengupahan, yang keenam memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir memberi identitas bagi masyarakat. Apa ada usul saran atau pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih, kami tidak ada, kami menutup hasil presentasi kami. Iya, aku pikir itu materi yang sudah hari ini kita sama-sama belajar tentang jenis dan fungsi lembaga-lembaga sosial. Untuk itu sangat Bapak Guru harapkan apa yang tadi sudah disampaikan, apa yang tadi sudah menjadi apa yang Anda sudah presentasi tadi, penjelasan yang tadi sudah Bapak Guru sampaikan itu menjadi ilmu bagi Anda supaya kedepannya Anda bisa mengenali kira-kira apa itu jenis-jenis dan fungsi-fungsi lembaga sosial. Mungkin di antara Anda ada yang memberikan refleksi terkait kita punya pembelajaran di hari ini. Kira-kira apa yang bisa Anda terima dari pembelajaran hari ini? Refleksi. Ada? Saya kasih kesempatan juga untuk kasih kita refleksi tentang proses pembelajaran kita di hari ini. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan referensi untuk hasil dan apa untuk yang aku jelaskan. Menurut saya itu kita memahami lembaga-lembaga dengan contoh-contoh lembaganya beserta fungsi dan maknanya juga. Iya. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus dulu. Ada yang mau bantu Bapak Guru kasih kesimpulan tentang kita punya materi di hari ini? Ya, silakan.
Setelah yang saya dapat di hari ini, kami dapat mengerti lembaga-lembaga dan pengertiannya seperti tujuan. Iya, kita berikan aplaus dulu. Sebelum kita punya kegiatan pembelajaran di hari ini dengan doa dan mengucapkan salam. Ada evaluasi yang perlu Anda kerjakan. Untuk itu, link Google Form yang tadi sudah Bapak Guru kirim di Anda punya HP-nya masing-masing. Bapak Guru minta untuk Anda kerjakan soal-soal tersebut supaya itu juga menjadi evaluasi bagi kami sebagai guru dalam melihat kita punya perkembangan materi yang sudah kita berikan. Iya, silakan Anda kerjakan apa yang tadi sudah diberikan melalui link Google Form. Iya, dengan berakhirnya doa maka kita punya proses kegiatan pembelajaran di hari ini boleh selesai. Untuk itu Anda punya selamat pagi dan selamat beristirahat. Selamat pagi semuanya.